Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat-sahabat sekalian. Ada sebuah hadis an Utsman radhiyallahu anhu qala, sahabat Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara umatku, sebaik-baiknya di antara golongan manusia Islam adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw, artinya dan, sebagaimana terjemahan yang barusan disebut. Dengan merujuk kepada terjemahan di atas, maka keutamaan itu diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi orang yang baik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Namun dalam beberapa kitab lain disebutkan bahwa hadis itu diriwayatkan dengan menggunakan huruf au, artinya atau, sehingga terjemahnya adalah yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kaum muslimin adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Dengan demikian, maka keduanya mendapatkan derajat keutamaan yang sama. Perlu diketahui bahwa Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkan Al-Quran sama dengan menegakkan agama. Artinya yang mengajarkan atau yang belajar Al-Quran sama artinya dia dengan menegakkan agama Islam. Tetapi jika mereka tidak mau mempelajari Al-Quran atau tidak mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu bisa bermakna dia menghancurkan agama atau meruntuhkan agama. Karenanya sangat jelas keutamaan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Walaupun bentuknya berbeda-beda, yang paling sempurna adalah kita mempelajarinya dan mengajarkan Al-Quran tersebut ke orang lain, sampai-sampai kita mengetahui isi atau maksud dari kandungan Al-Quran tersebut. Dan kalau mau diukur, makom terendah adalah orang yang hanya belajar membaca Al-Quran saja, tidak meneruskan pada kajian selanjutnya. Hadis di atas diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an secara mursal, bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan yang lain itu lebih utama daripada mempelajari Al-Quran, itu seakan-akan dia telah menghina nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, yaitu taufik atau pertolongan dari Allah untuknya supaya dia mau mempelajari Al-Quran. Dengan demikian jelas bahwa Al-Quran merupakan hidayah, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan itu dalam surat Al-Baqarah. Dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, tentu Al-Quran adalah derajatnya yang paling tinggi di samping ilmu-ilmu agama yang lainnya.
Jadi jika ada orang yang menganggap bahwa mempelajari Al-Quran itu tidak penting, itu sama dengan menghina kemuliaan Al-Quran. Mengenai hal itu, Mula Ali Qoriroh menegaskan bahwa hadis yang lain bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Bahkan Sahal Tusari radhiyallahu anha berkata, tanda cinta seseorang kepada Allah adalah menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam qalbunya. Bahkan dalam Syarah Al-Ihya diterangkan bahwa di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan aras pada hari kiamat yang penuh ketakutan, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran pada masa kanak-kanak, serta ia terus menjaganya, mempelajarinya atau belajar Al-Quran hingga masa tua. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati atoituhu abdalu ma utiasa ilina wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Telah berkata Allah tabarakallah ta'ala, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, an dzikri, daripada disibukkan berzikir kepadaku, wa mas'alati, dan dia bermohon berdoa kepadaku, atoituhu abdala ma utiasa ilina, maka aku akan memberikan yang lebih utama daripada orang yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Wa fadul kalamillahi ala sairil kalam, dan keutamaan kalam Allah itu di atas seluruh perkataan. Kafadillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah atas segala khalqihinya, atas segala makhluknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Darimi, dan Baihaqi. Orang yang sibuk menghafal, mempelajari, atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang dia berikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan yang lain kepada orang banyak, lalu ia menunjuk seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk petugas yang membagikan itu akan disisihkan lebih dahulu. Mengenai ketinggian orang yang selalu sibuk dalam membaca, mempelajari, atau mengamalkan Al-Quran, telah disebutkan pada hadis-hadis yang lainnya, bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang-orang yang selalu bersyukur. Kesimpulannya, kedudukan orang yang mempelajari Al-Quran